Hai, welcome back to my YouTube channel. So di videoku kali ini aku mau kasih tutorial cetak yang kayak geser-geser gitu. So buat kalian yang belum subscribe, kuy subscribe dulu karena satu subscribe itu 1000 kebaikan. Oke, jadi di sini aku udah tambahin audio sama detik merahnya. Untuk link audio sama detik merahnya kalian bisa cek aja di deskripsi. Dan di sini aku udah tambahin mentahan video kayak stiker gitu, atau kalian bisa buat aja sendiri. Untuk stikernya itu bebas. Terus untuk pertama itu kalian tinggal tambahkan satu foto, dan di sini aku pakai foto dari Pinterest ya. Jadi ya kayak gitu. Nah, terus kalian potong di detik 6:25. Kemudian kalian tambahkan efek dan kalian pergi ke distorsi. Kalian tambahkan efek ubin atau tiles pilih pengaturan standar. Kemudian mirrornya itu kalian aktifin. Lalu kalian ke move dan transform pilih yang ketiga, dan kalian kasih keyframe di bagian awal sama akhir dan juga di detik 6:8. Kemudian kalian ubah jadi di zoom aja. Nah oke, jika sudah kalian ke tengah-tengah aja dan kasih kurva yang nomor 3, ke tengah-tengah lagi dan kasih kurva yang nomor 3 juga atau yang out. Kemudian kalian pilih yang urutan ke 1 ini dan kalian tinggal kasih keyframe di bagian akhir sama di detik 5:16, terus di detik 5:29 maksudnya. Nah kalian geser ke atas sebelah kiri. Kemudian kalian kasih keyframe di detik 6:8, geser ke atas sebelah kanan, lalu ke tengah-tengah dan kasih in circular yang out atau yang nomor 3. Nah kan kayak gitu. Kemudian kalian tambahkan efek, terus kalian pergi ke blur, tambahkan efek buram gerak, pilih pengaturan standar. Kemudian kalian ke ininya tuh kasih keyframe di bagian awal sama di detik 5:16, terus di detik 6:8 dan juga di bagian akhir. Terus untuk di detik 6:8 kalian ubah jadi 0, dan untuk di detik 5:16 kalian ubah jadi 0 juga. Terus kalian ke tengah dan kalian kasih in circular yang out atau yang nomor 3, ke tengah lagi yang ini dan kasih in circular yang in atau yang nomor 2. Kemudian kalian tambahkan efek dan kalian pergi aja ke move atau transform. Kalian tambahkan efek pemindahan acak, pilih pengaturan standar. Lalu untuk bagian magnitude-nya tuh kalian ubah jadi 50 atau nggak usah diapa-apain. Lalu kalian kasih keyframe di bagian awal sama di detik 5:16 dan juga di bagian akhir sama di detik 6:8. Terus ini tuh ubah jadi 0 dan kalian ke keyframe yang di detik 5:16 ubah jadi 0 juga. Lalu kalian ke evolution dan kalian kasih keyframe kayak tadi. Terus untuk di detik 6 untuk di bagian akhir tuh kalian ubah jadi 0,30. Terus kalian ke bagian awal dan kalian ubah jadi 0,30 juga. Terus kalian ke seed dan kalian kasih keyframe kayak tadi. Terus untuk bagian akhirnya ubah jadi 0,35. Terus untuk bagian awalnya juga sama, kalian ubah jadi 0,35. Nah kan kayak gitu. Kemudian kalian tekan titik 3 di pojok kiri bawah, kalian salin efek. Lalu kalian tambahkan satu save atau persegi panjang. Lalu kalian potong di detik 5:16. Kemudian kalian tekan titik 3 di pojok kanan atas dan kalian pilih renggangkan ke area komposisi. Lalu kalian tambahkan efek dan kalian pergi ke lainnya. Kalian tambahkan efek salin latar belakang atau copy background. Kemudian kalian tambahkan efek dan kalian pergi ke distorsi. Kalian tambahkan efek yang namanya pemindahan peta pemindahan kutub, terus pilih pengaturan standar. Lalu untuk bagian sudutnya kalian kasih keyframe di bagian awal sama akhir. Terus bagian awalnya kalian atur aja jadi itu negatif 90. Ke tengah aja dan kasih kurva yang nomor 3. Terus kalian tambahkan efek dan kalian pergi ke blur, tambahkan efek yang namanya buram putar atau spin blur.
Kemudian pilih pengaturan standar. Lalu untuk bagian sudut kalian ubah jadi 0. Dan kasih keyframe di bagian awal sama akhir. Terus untuk bagian awalnya kalian ubah jadi 10,0. Ke tengah-tengah dan kasih kurva yang nomor 3. Nah, kemudian kalian tambahkan lagi satu foto. Terus kalian potong di detik 9:2. Kemudian kalian tempel efek. Terus kalian pilih efek pemindahan acak. Dan magnitudenya untuk keyframe yang ini tuh kalian sesuaikan sama garis merahnya yang di detik 8:15. Nah kayak gini untuk evolution seed sama magnitudenya. Terus untuk di sini kan udah kayak udah pas gitu kan ya, jadi nggak usah. Kemudian kalian ke move dan transform, pilih yang ketiga. Kasih keyframe di bagian awal sama di bagian akhir dan juga di detik 5:15. Kemudian kalian tinggal ubah jadi dicum gitu. Lalu ke tengah-tengah aja dan kasih kurva atau sirkular yang out atau yang nomor 3. Kemudian kalian pilih yang ini dan kalian kasih keyframe di detik 7:18 dan juga di detik 8:6, terus di detik 8:15 dan juga di bagian akhir. Untuk di detik 8:6 kalian geser ke bagian kanan, atas kanan. Terus untuk bagian 8:15 geser ke bagian kiri. Ke tengah-tengah kasihin sirkular yang out. Terus ini tuh buram geraknya tuh digeser juga keyframe-nya karena biar sama. Nah kayak gitu. Kemudian kalian tinggal tambahkan satu persegi lagi, lalu kalian renggangkan, terus kalian tambahkan efek salin latar belakang, terus tambahkan efek peta pemindahan kutub yang tadi. Untuk bagian sudutnya kasih keyframe di bagian awal sama akhir, yang bagian akhirnya ubah jadi positif 90,0. Kasih in sirkular yang in atau yang nomor 2. Lalu tambahkan efek buram putar. Dan untuk bagian sudutnya ubah jadi 0. Kasih keyframe di bagian akhir sama awal. Yang bagian akhirnya ubah jadi 10,0 derajat. Ke tengah dan kasih in sirkular yang in. Nah kan kayak gitu. Kemudian kalian tambahkan satu foto. Terus potong aja di detik 11:8. Kemudian fotonya kalian potong-potong. Terus untuk foto yang di detik 10:11 tuh kalian tinggal balik secara horizontal. Lalu kalian ke foto yang pertama ini dan kalian tambahkan efek ubin, aktifin mirrornya, lalu tambahkan efek buram gerak, terus tambahkan efek paparan atau gamma. Kemudian kasih keyframe di bagian awal sama akhir, yang bagian awalnya ubah jadi 0,70. Ke tengah aja dan kasih kurva yang nomor 3. Lalu kalian pilih efek ubin dan kalian kasih keyframe. Kalian ubah dulu jadi 1140. Kasih keyframe di bagian awal, akhir sama tengah. Yang bagian tengahnya ubah jadi 1000. Ke tengah dan kasih kurva yang nomor 3, ke tengah-tengah lagi kasih kurva yang nomor 2. Kemudian kalian tekan titik 3 dan salin efek. Lalu kalian tempel ke sisa fotonya. Kemudian kalian tambahkan satu save atau persegi. Lalu potong di detik 11:8 dan kalian renggangkan ke area komposisi. Kemudian kalian tekan persegi sama fotonya, 4 foto itu. Terus kalian buat grup yang di tengah. Nah jika sudah, kalian tekan grupnya dan kalian ke move dan transform, pilih yang ketiga. Lalu kasih keyframe di bagian 10:20 dan juga di bagian akhir. Yang bagian akhirnya ubah jadi dimundurin. Ke tengah-tengah dan kasih kurva yang nomor 2. Terus untuk ini kalian tinggal ke move dan transform, pilih yang kedua. Kasih keyframe di detik 9:24 dan juga bagian awal. Yang bagian awalnya ubah jadi negatif 29. Dan kasih sirkular yang nomor 3.
Terus untuk foto ini kalian puterin juga, kasih keyframe di detik 8:15 dan juga bagian akhir. Yang bagian akhirnya ubah jadi negatif 29, negatif ya. Terus kasih in circular yang in. Nah kayak gitu. Terus ini kalian ke move dan transform, pilih yang kedua, kasih keyframe di detik 10:20 dan juga bagian akhir. Yang bagian akhirnya ubah jadi positif, negatif 29 dan kasih in circular yang in. Kemudian kalian tambahkan satu foto terakhir, potong aja di bagian akhir itu, lalu kalian fotonya potong-potong aja. Kemudian kalian ke foto urutan kedua dan kalian balik secara horizontal. Terus kalian pilih foto urutan keempat dan kalian balik secara horizontal. Kemudian kalian tempel efek yang tadi. Nah jika sudah, kalian tinggal tambahkan satu persegi, potong di bagian akhir, lalu kalian merenggangkan ke area komposisi dan kalian tekan fotonya sama perseginya dan kalian buat grup yang di tengah. Kemudian kalian tekan grup yang terakhir ini, kalian ke move dan transform, pilih yang kedua, kasih keyframe di detik 12:2 dan juga di bagian awal. Yang bagian awalnya ubah jadi positif 29 dan kasih in circular yang out. Jika sudah, kalian tinggal tekan fotonya, ini grup yang pertama ini, kalian tambahkan efek ubin, aktifin mirrornya, lalu tambahkan efek buram gerak, dan kalian tambahkan efek ombang-ambing ada di move atau transform. Terus bagian sudutnya kalian atur jadi 90,0. Terus frekuensinya ubah jadi 1,30, magnitudenya ubah jadi 30. Kemudian kalian tekan titik 3 dan gandakan. Lalu untuk bagian sudut ini kalian ubah jadi 0,0 dan frekuensinya ubah jadi 0,50. Terus kalian tambahkan efek, pergi ke move atau transform, tambahkan efek ayun, pilih pengaturan standar. Lalu bagian frekuensinya ubah jadi 1,00, bagian sudut satunya ubah jadi negatif 2,0, bagian sudut duanya kalian ubah jadi positif 2,0. Terus bagian tahapnya ubah jadi 0,50. Terus kalian tambahkan efek, kalian salin efek yang ini dari sini, efek pemindahan acak, kalian salin efek, kalian tempel di bagian sini. Kemudian keyframe-nya itu kalian betulin aja, kalian pasin sama garis merahnya. Jika sudah, kalian tekan titik 3 dan salin efek. Terus kalian tempel juga di bagian sini. Dan kalian pasin lagi keyframe-nya. Nah, jika sudah, kalian tinggal salin ini perseginya, kalian salin satu layar, terus kalian tempel di bagian awal ini, kalian pasin, dan kalian tempel lagi di bagian awal grup yang kedua, terus kalian pasin, dan kalian tempel ini yang di foto terakhir ini, terus kalian tempel di detik 10:20. Nah, terus kalian tarik kayak gitu. Nah, kan kayak gitu kan ya. Kemudian kalian tinggal ekspor aja.
Oke, segitu aja tutorial dari aku. Semoga kalian paham dan juga ngerti. See you next video. Bye bye.